Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung-hitung amal. Yang pertama, menghitung dalam konteks memotivasi diri. Ini boleh untuk mengingat dan mengevaluasi amal perbuatan, terutama untuk memotivasi diri agar tetap istiqomah dan terus beramal. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umir wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau ya Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 112. Kedua, menghitung dalam arti mengukur pahala. Ini tidak dianjurkan untuk mengukur atau menilai pahala yang diperoleh dengan cara yang sangat matematis atau sekedar berfokus pada jumlah amal. Sebab pahala itu hak prerogatif Allah dan bisa jauh lebih besar dari apa yang kita duga. Allah bisa melipat gandakan pahala lebih dari 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu, tergantung pada niat dan keadaan kita. Hanya Allah yang mengetahui seberapa besar balasan yang akan diberikan. Seseorang yang merasa telah melakukan banyak amal besar, bisa jadi pahala yang didapatkan lebih kecil daripada amal kecil yang dilakukannya dengan niat yang ikhlas. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Surat Al-Anfal ayat ke-60. Yang ketiga, menghitung untuk kebanggaan atau kesombongan. Ini tentu saja tidak boleh dan dilarang jika perhitungan itu justru membuatnya menjadi riya, sum'ah, sombong, dan ujub. Berbangga-bangga dengan amal untuk mendapatkan aplaus dan pujian dari manusia, merasa bangga dengan amalnya, itu semua akan menyebabkan amal-amal menjadi zong kosong alias nol besar. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sesiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mengingat amal untuk bersyukur. Ini adalah dibolehkan untuk mengingat amal sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kesempatan dan kemampuan untuk berbuat baik. Mengingat juga bahwa amalan yang telah dilakukan bisa menjadi sarana untuk meningkatkan rasa terima kasih kepada Allah dan untuk lebih memperbaiki diri. Dalam hal ini, yang terpenting adalah agar kita tetap rendah hati
dan selalu berusaha untuk lebih baik. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dari semua amal soleh yang pernah kita lakukan, janganlah membuat kita menjadi lengah dan terperdaya oleh syaitan yang akhirnya membuat kita rugi. Karena itu harus tetap dijaga benar dalam masalah niat, motivasi, dan orientasi tetap pada jalurnya, yakni karena Allah, semata-mata untuk Allah, dan dilakukan dengan cara-cara Allah. Jangan melebar dan keluar dari wilayah ini. Sahal bin Sa'ad As-Sa'di berkata bahwa Nabi SAW pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik dan ia merupakan salah seorang prajurit muslim yang gagah berani. Namun anehnya, beliau malah berujar, siapa yang ingin melihat seorang yang menjadi penduduk neraka, silakan lihat orang ini. Kontan seseorang mengikutinya, hingga prajurit tadi terluka dan ia sendiri ingin segera mati karena tak kuat menahan sakit. Lalu serta-merta ia ambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya. Lantas ia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Nabi SAW bersabda, Innal abda la ya'malu fima yaran nasu amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar wa ya'malu fima yaran nasu amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan ahli surga, namun berakhir menjadi ahli neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan ahli neraka, namun berakhir dengan menjadi ahli surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta menyatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu dan atas amalan itulah ia akan dibalas. Sesiapa yang beramal jelek lalu beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Sebaliknya, sesiapa yang berpindah dari iman menjadi kufur, maka ia dianggap murtad. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu pun ia mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya, tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran, hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim, orang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki
dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukan semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan sebagai seorang dermawan dan murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Menghitung-hitung amal dalam rangka melakukan kalkulasi diri dan perbaikan, itu hal yang dianjurkan. Ini namanya muhasabah. Dengan muhasabah, seorang hamba menjadi lebih rendah hati dan semakin tawadu. Dia tahu bahwa semua amal soleh dan kebaikan yang telah dilakukannya semata-mata karena pertolongan Allah. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Surat Al-A'raf ayat 43. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Sekian dahulu. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.